Mari kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan sesama kami sebagai orang percaya. Dalam segala kesibukan ini, banyak orang yang tidak berkesempatan untuk bersekutu bersama-sama, untuk beribadah oleh karena banyak hal. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami dan kami meresponi dan mengambil kesempatan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan akan keterbatasan kami untuk bisa menjelaskan lebih luas tentang firman-Mu. Itulah sebabnya Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, menerjemahkan kepada kami dalam firman-Mu itu, sehingga lewat firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, kami boleh menangkap sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang selalu Tuhan firmankan kepada kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini, ya saya minta maaf barangkali tema kita pada bulan ini adalah tentang empati. Dari pertama sudah disampaikan oleh banyak pagi. Minggu yang lalu sudah disampaikan kepada Bapak Gembala. Rasanya sudah cukup ya, sudah banyak. Seakan-akan saya kehabisan bahan begitu. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, jangan sampai apa yang saya sampaikan nanti akhirnya membosankan juga barangkali. Sehingga saya bisa khotbah yang ketiga kalinya begitu. Mudah-mudahan tidak. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan. Kita membaca dulu dari dua ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 13. Saya minta jemaat semua untuk membaca barengan. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Membacanya kalem saja, nggak usah kejar-kejaran, nggak usah kayak dikejar apa gitu, atau kayak mengejar kereta, nggak usah. Ya, kita bacanya pelan-pelan sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saya hitung hitungan yang ketiga sampai ketiga. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga lah demikian. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tema kita pada hari ini yaitu tentang empati. Ya. Nah, ini dua orang yang sedang berbicara
ada pergumulan, ada masalah yang berat, barangkali karena saya belum ketemu sama orang itu, saya tidak tahu persis. Tapi paling tidak dia sedang ada suatu pergumulan, persoalan yang berat yang dia rasakan, dan dia punya teman, dan teman itu empati, tahu apa yang dia rasakan, mengerti apa yang dia sedang hadapi, maka temannya itu menolong. Itu rasa empatinya begitu tinggi. Empati membawa perdamaian dan kesatuan. Orang kalau pengen damai, orang kalau pengen ada persatuan, tidak mungkin kalau orang itu tidak punya sifat, sikap empati, terutama kepada sesamanya, dan tentu kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu tidak punya empati, tidak punya sifat itu, tidak mungkin dia akan mengalami kedamaian. Kalau toh mungkin dianggap dia berdamai dengan orang lain atau berdamai dengan sesamanya, bisa jadi dia pura-pura. Karena ada sesuatu yang menjadi ganjaran di dalam kehidupannya, tapi dia sok tegar. Dia seakan-akan pede, ya, menunjukkan bahwa saya nggak galau kok, ya, saya sedang baik-baik saja kok, ya. Tapi kalau dia tidak ada simpati, empati maksudnya, maka dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Nah, sebelum saya akan menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang empati, saya untuk membedakan saja, saya akan memberikan suatu sedikit perbedaan, ya. Perbedaan antara simpati dan empati, ya. Apa sih maksudnya? Kok empati sih? Kenapa sih? Kenapa Pak Gembala masih temanya kok bukan simpati gitu atau apa gitu ya? Tapi kenapa empati? Ada apa sih dengan empati itu? Maksudnya apa? Ya. Kok nggak dikasih simpati atau yang lain? Nah, simpati, sebelum saya menjelaskan tentang empati itu, simpati itu memiliki dua-duanya itu ada berhubungan dengan perasaan. Ya. Simpati itu mempunyai perasaan kasihan atau belas kasihan terhadap orang lain yang sedang mengalami suatu kesulitan atau yang mengalami suatu penderitaan, lah boleh dikatakan seperti itu. Orang yang bersimpati itu merasa bahwa dia juga ingin membantu orang lain, namun dia tidak selalu memahami, ya, secara mendalam perasaan dan pengalaman orang yang ada di depan dia atau orang lain yang berhubungan dengan dia. Simpati berarti orang itu banyak kali hanya melihat dari sisi luarnya saja. Karena apa? Karena dia menghadapi orang itu sifatnya hanya sepintas, tidak begitu bisa mendalam, mempelajari, mengerti apa sih yang dia rasakan dalam pergumulan, dalam penderitaan orang itu. Namanya juga simpati, ya, simpatisan lah. Simpatisan itu boleh dikatakan itu selewat lah dalam barang itu. Nah, dia belum
mau membantu orang lain, tapi tidak terlalu fokus, tidak sampai pada perasaan yang terdalam, karena sifatnya hanya simpati saja. Nah, kalau empati ya mungkin lebih dalam lagi ya. Nanti kalau Bapak Ibu pelajari tentang makna atau arti atau boleh dikatakan definisi empati itu apa, bisa dipelajari ya. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain ya. Seolah-olah ia sendiri yang mengalami kesusahan tersebut ya. Bukan hanya sekedar dia susah, dia sedang dia lagi persoalan, enggak, tapi dia lebih jauh mendalami perasaannya, terus bertanya-tanya dalam dirinya, meskipun mungkin belum secara detailnya bisa dia tanya langsung kepada orang itu, tapi paling tidak orang itu mengalami apa yang dia rasakan itu. Bukan hanya sekedar kulitnya saja, dia sedih, bukan sekedar itu. Empati berarti, dengan empati seseorang tidak hanya merasa kasihan. Kalau simpati itu cenderung, dia tuh sedih, kasihan. Barangkali malah bisa kasihan deh lo. Nah, itu bukan simpati juga, bukan empati apalagi. Ya. Jadi kasihan atau peduli. Ya. Jadi bukan seperti orang yang sifatnya sedang simpati terhadap orang lain. Tetapi juga orang kalau mempunyai empati, ya, itu sungguh-sungguh benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Nah, empati bukan hanya sekedar memahami perasaan orang lain, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menunjukkan kasih. Tentu kasih Allah, kasih agape yang dimaksudkan di sini. Bahkan kepada mereka yang sulit untuk dikasihi pun dia mau mendekati, mau berusaha bagaimana dia terus pendekatannya terhadap orang itu, dan orang itu mendapatkan jalan keluar dari persoalan, dari permasalahan. Nah, dari kedua istilah ini saya termasuk orang yang hanya mempunyai sifat simpati, belum seperti empati seperti itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah banyak yang dimiliki rasa simpati saja, atau sudah mencapai memiliki sifat ataupun sikap empati. Dengan adanya medsos ya, medsos. Dengan adanya medsos ya, mentos itu kan permen ya, medsos ya. Banyak kali saya lihat di sana itu orang itu banyak hanya punya rasa simpati, rasa empati kayaknya masih jauh. Saya, Bapak Ibu tentu tidak ya. Kalau di sini nggak ada, tapi beda kecamatan sana ada. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh, ada yang kedukaan, ya. Ada yang berulang tahun. Siapa kemarin berulang tahun ya? Bu Vivi ya. Ya banyak. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Ya. Saya pikir itu hanya sifat simpati. Ya.
Seandainya saudara punya sifat sikap empati, pasti selamat ulang tahun. Saudara datang ke rumahnya bawa kado. Nah itu betul-betul empati benar. Itu ada tindakan. Ya. Ya. Saudara mengaku atau tidak, ya terserah. Saya hanya ngomong saja. Apakah itu nyata atau tidak? Tapi itu masih sifatnya simpatis saja. Ya. Ikut berbela-sungkawa lewat WA ya. Ya. Tuhan menghibur, ya. Itu dalam tanda kutip itu saya tidak boleh mengambil seperti itu. Tapi ada yang benar sungguh-sungguh, ada yang itu hanya sekedar ya karena formalitas saja atau dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan orang mengucapkan selamat berbela-sungkawa, selamat ulang tahun dan lain sebagainya itu bukan hanya rasa simpati, tapi betul-betul empati. Meskipun sekarang belum dinyatakan, barangkali suatu saat Bapak Ibu bisa ke rumahnya dan bawa kado. Ya. Saya lihat yang rasa empati terhadap ulang tahun itu gereja ya. Ya. Gereja itu betul-betul empati kepada Bapak Ibu sekalian. Karena waktu ulang tahun dikasih botol ya. Kasih kado masuknya. Itu betul-betul empati dengannya. Ya. Diwujud nyatakan. Ya, mudah-mudahan itu tertular bagi kita semua. Ya. Nah, sikap orang yang berempati itu gimana sih? Ya. Pasti punya sikap. Karena itu sebagai suatu tanda bahwa itu orang itu punya empati atau hanya simpati saja, ya, atau tidak punya simpati dan tidak punya empati, wah itu lebih parah. Ya. Dia mau mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang. Kalau diajak ngomong, ya, itu tidak cuek. Kalau diajak ngomong itu dengarkan dulu, jangan bantah dulu. Ya Pak Jonathan, ya kalau Bu Elina ngomong dengarkan dulu, jangan disanggah langsung. Itu nggak enak tuh. Aduh, sakitnya hati dia Pak ya. Ya. Orang yang berempati, dia sikapnya tidak cepat menghakimi, tidak gampang menjustice. Menjustice itu tulisannya gimana sih? Tidak tepat barangkali ya. Ya. Justice. Ya? Tepat. Ya. Ya. Biasanya orang mengungkapkan sesuatu masalah pergumulannya belum ditanggapi, belum juga didengar, terus langsung habis kamu begitu sih, rasain lo. Kata saya kemarin apa? Ya, kamu begitu, makanya kamu seperti itu. Nah itu namanya menghakimi. Belum mendengarkan, apalagi nanggapi masalah yang dia hadapi, yang dia sampaikan maksudnya. Orang yang punya empati, orang yang berempati, dia peduli dan berusaha membantu orang, bukan menghindar. Walaupun mungkin untuk sementara dia belum bisa membantu, tapi tidak selalu menghindar sehingga supaya saya lepas daripada pergumulan saya, sehingga saya tidak harus membantu orang itu. Bukan seperti itu. Sikap yang lain bahwa orang yang berempati dia mampu menempatkan diri di posisi orang lain, seperti apa yang dalam penjelasan di atas tadi. Bersikap sabar dan toleransi, tapi tidak kompromi dengan dosa. Toleransi itu bisa saja kadang-kadang ya toleransi, tapi kadang di balik itu ada kompromi dengan dosa. Bukan itu masalahnya. Orang yang berempati berarti memiliki
kerendahan hati, dan tidak sombong. Ya, murah rezeki lagi ya. Ya. Bahasa tubuh yang selalu mendukung. Jadi kalau bicara itu bisa mengangkat orang dan bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar sehingga tidak mengangkat. Ya. Karena apa? Orang itu lawan bicara kita itu ataupun orang lain itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Nah, kita inilah sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan supaya berempati sehingga bisa menolong orang lain. Itulah apa maksud tema kita pada hari ini. Menghargai perasaan orang lain, tidak seenaknya sendiri, asal ngomong. Ya. Yang penting saya ngomong, saya puas. Dia mau sakit hati, mau dia hancur-hancuran pikirannya, atau masa bodoh. Bukan seperti itu. Itu bukan empati namanya. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. Seringkali orang ya komunikasinya kurang pas. Ya. Entah itu guyonan, candaan, atau serius. Kadang-kadang orang itu seenaknya saja dia ngomong, sehingga dia bisa melepaskan bicaranya apa yang dia sampaikan, tapi tidak tahu dampaknya bahwa orang itu betul-betul sakit hati dan lain sebagainya. Kalau orang berempati tidak seperti itu. Orang kalau berempati dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia tahu perasaan orang lain. Dia tahu membagikan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Saling menolong satu dengan lain. Murah senyum. Kalau dalam hal ini saya kayaknya kurang punya empati. Soalnya ya, karena saya senyum saya kurang. Saya sering dikritik sama istri saya, Bu Sri itu. Bapak kok baik gitu, baik ya. Baik ya. Sebenarnya Bapak ini kalau senyum manis ya. Kalau dia ngomongnya nggak tahu benar atau enggak itu ya. Itu. Tapi memang senyum itu penting, perlu. Hanya jangan senyum-senyum sendiri kalau jalan sendiri. Itu ya. Di dunia ini yang paling mahal itu apa? Senyum. Ya. Apa sih? Berapa sih harganya senyum? Gratis kan? Gratis sebenarnya sih. Saya senang kalau ketemu Bu Nani di jalan dia senyum dia ketawa. Sehat itu olahraga muka ya, itu namanya olahraga muka ya, bagus ya. Mari kita memiliki empati ya. Karena apa? Empati itu sesuatu kita dipanggil oleh Tuhan supaya memiliki empati kepada sesama dan kepada Tuhan tentunya. Nah, artinya supaya kita ini menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahwa kita betul-betul anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga dengan adanya kita bisa di samping menjalin komunikasi dan lain sebagainya, kita menjadi teladan dan kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau empati itu penerapannya gimana sih? Ya di mana-mana. Bukan salah satu tempat, bukan tempat-tempat tertentu. Ya, misalnya di keluarga.
Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, harus memahami dan menerapkan hal itu. Ya. Suami terhadap anak, terhadap istri, ya harus saling bagaimana selayaknya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba orang tua terhadap anak-anak, ya. Atau orang tua dengan lebih sabar terhadap anak-anaknya dan penuh kasih sayang. Ini kadang-kadang kurang ada penerapan. Orang bukan dibuat-buat ya, tapi itu mungkin sebelumnya yang tidak disadari atau gimana. Kadang-kadang orang itu lebih ramah kepada orang lain di luar rumah daripada ramah terhadap orang yang di dalam rumah sendiri. Kalau keluar rumah ketemu orang bisa hihe, tapi dengan si istrinya sendiri, ya, teguran enggak, ya, senyum, apalagi mahal bisa senyumnya, ya. Nah ini kehidupan kita ini kadang-kadang tidak seimbang, ya. Atau mungkin supaya dibaca orang lain bahwa oh saya ini baik di sana, ya. Saya selalu koreksi diri. Jangan sampai saya baik di luar tapi di rumah nggak baik. Itu nggak seimbang namanya. Ya. Di luar banyak senyum kepada orang lain, tapi dengan istri nggak pernah disenyumin. Nah itu ya disenyumi apa itu nggak pernah senyum gitu. Itu nggak seimbang. Nah, oleh sebab itu penerapannya ya pertama di rumah. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya, kita menjadi saksi Tuhan dari mana? Dari Adir. Maksudnya dari Yerusalem. Ya, dari rumah, ke tetangga, ke teman-teman yang lain. Itu namanya. Ya, kita menjadi saksi. Ya. Di gereja kita terapkan empati kita terhadap gereja, terhadap saudara-saudara kita, ya, yang seiman, ya. Saling menolong saudara seiman yang sedang dalam pergumulan barangkali, bukan sekedar menasihati, tetapi benar-benar hadir bagi mereka. Coba kalau kita sungguh hadir antara satu dan yang lain dalam empati kita, dalam perasaan kita, wah lengkap bagiannya kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus punya empati terhadap gereja kita sendiri, yaitu dengan cara apa? Aktif, ya, empati terhadap gereja kita sendiri, dicandir. Ya. Kalau kita gereja zaman Kristus sendiri yang kita namanya kita sebagai orang Kristen GJKI, ya, bukan GKT. Apa itu GKT? Ya. Artinya GKT itu gereja kalau tugas, gitu maksudnya. Kalau nggak tugas, juga kemana-mana lah, memul lah, atau gereja lain nggak apa-apa, gitu. Tapi bagaimanapun kita kan punya tanggung jawab terhadap gereja kita ini. Salah satu tanggung jawab itu perpuluhan kita. Ya, ada orang tanya bahwa Pak, kalau perpuluhan itu memang harus ke gereja ya? Nggak bisa dikasihkan kepada orang itu atau orang lain, orang yang senang kepada saya? Ya, enggak, ya. Setahu saya itu nanti bisa dikoreksi. Tahu saya ya perpuluhan kita ke gereja kita. Kenapa? Kita mempunyai tanggung jawab di gereja ini di mana kita beribadah. Ya. Ya.
Oleh sebab itu mari kita jadi GJKI lah. Jangan GKT atau jangan GKL atau GKK maksudnya. Gereja Kristen keliling. Ya. Gereja Kristen kalau tugas. Ya. Tugasmu enggak tugas, mari kita hadir di gereja kita. Karena ini tanggung jawab kita. Ya. Di tempat kerja dan di masyarakat di mana kita berada. Karena di sana menunjukkan bahwa sikap peduli kepada rekan kerja, pada tetangga, bahkan mereka yang sering bersikap tidak baik juga bisa melihat bagaimana sikap kita, bahwa kita empati kepada masyarakat kita. Ya. Kesimpulannya, Kolose pasal 3 tadi mengajarkan bahwa empati adalah bagian dari identitas kita sebagai umat pilihan Allah. Dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kesabaran, dan pengampunan, kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Kalau kita mempunyai sikap empati, ada dampak. Dampaknya apa? Yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, yaitu empati membawa perdamaian dan kesatuan. Beberapa minggu belakangan ini, empati saya lagi jatuh. Ya. Belakangan ini saya lagi tidak baik-baik saja dengan seseorang. Ya. Tidak ada empati, simpati juga nggak ada, karena ada masalah. Ya. Masalah saya dengan Esther. Ya. Belakangan ini ada masalah, sesuatu perdebatan di WA gitu. Wah, iya Pak De, karena gini. Saya juga sebagai orang percaya, saya juga punya tanggung jawab Pak De. Tanggung jawab kepada Tuhan. Wah, macam-macam lah perdebatan di sini. Wah, nah ini rada-rada lumayan juga ini kerasnya gitu. Akhirnya saya diamkan. Beberapa hari saya diam. Saya nggak ada komunikasi dengan Esther. Dia rupanya atau mungkin mau ke Pak D-nya barangkali ya gitu. Pak D, gimana kabarnya? Ya, gimana pemeriksaan mata? Gimana bla 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 bla. Saya nggak balas. Ya. Saya cuekin saja. Sampai saya pernah bicara dengan budenya, Bu Sri itu. Esther mana? Ya. Nggak tahu ya. Wah, Esther dia begini. Pokoknya saya kasar lah. Mungkin dia kaget. Kok ngomong gitu ya? Ya. Tapi saya pikir-pikir beberapa hari yang lalu, saya begini. Ya. Saya mau khotbah tentang empati. Saya sendiri bermasalah dengan Esther. Tapi akhirnya saya menyadari, syukur Roh Kudus menolong saya. Sehingga saya menyadari dan saya rekonsiliasi dengan Esther. Hanya memang belum lama. Ya. Hari ini saya mau minta maaf sama Esther. Saya sudah rekonsiliasi, tapi saya belum minta. Esther saya minta maaf. Pak D sudah salah. Ya. Ya. Saya tidak ada kedamaian karena saya mengeraskan hati. Saya tidak ada kerendahan hati. Ya. Beberapa minggu yang lalu. Ya. Jangankan empati, simpati pun kayaknya
hilang gitu. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya dan akhirnya saya sudah beres sama. Mari kita semangat. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ya, kita dipanggil oleh Tuhan supaya memiliki rasa empati. Karena itu salah satu bentuk di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sebagai meresponi firman Tuhan, Iren mau menyampaikan pujiannya kepada Tuhan dan juga kepada kita semua untuk meresponi firman Tuhan. Bagaimana kita? Allah sudah begitu mengasihi kita. Allah sudah datang ke dunia ini. Sebenarnya kita ini siapa lah kita ini? Kita ini orang yang sudah bobrok. Kita ini orang yang sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang empati. Masih mencari kita. Ya. Kalau Tuhan tidak punya empati, sudah sampai di mana kita tidak tahu. Ku
supaya kami bisa mengasihi sesama kami dan juga mengasihi mereka. Ampuni ya Tuhan, kalau harapan Tuhan seringkali belum tercapai dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang percaya, dengan sikap empati kita, kami ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami kalau kami belum sampai hal itu. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami, berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga visi misi Tuhan boleh sampai di tengah-tengah dunia. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berbagai pergumulan yang ada, Tuhan akan menolong lewat mereka. Berkati kami semua, berikan kekuatan kesehatan. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, pengampunan-Mu, kepedulian Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk.